selamat datang di podcast kami yaitu The Storytellers. Oke, video yang kita angkat ini mengenai kohesi sosial yang berjudul Berlatar belakang satu tujuan bersama MPK OSIS mewujudkan visi misi Kemang. Oke, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Elvira Febriani. Nama aku Tessa Afika Rantasya. Nah, di podcast kali ini kita bakalan kedatangan narasumber yang merupakan salah satu anggota dari organisasi sekolah yaitu MPK. Nah, narasumber kita kali ini nggak bakalan kalah seru sama kita berdua, yang dimana kita berdua aja udah seru, ditambah salah satu narasumber lagi jadi makin seru. Nah, kita sambut bareng-bareng ya narasumbernya. Selamat datang Firmansyah. Halo guys. Halo guys. Nah, oke. Boleh Firman memperkenalkan diri dulu sebagai di EPK sebagai apa dan Dari kelas mana? Iya. Dan dari sekolah mana? ya kalau mau ngasih tahu rumahnya juga nggak apa-apa. Boleh. Siap. Oke, jadi saya di organisasi MPK menjabat sebagai sekretaris 1 dan kebetulan saya dari kelas 11-2. Wih, namanya? Firmansyah. Iya, biasanya dipanggil Firmansyah. Jerman. Firman. Oke. Iya. Boleh tahu IG-nya apa IG-nya? IG-nya siapa ya? Kali aja yang mau endorse boleh langsung nanti cek Iya. IG-nya ke Firman. Boleh. Oke, nah nih Firman, tadi kan kita udah sempat bincang-bincang nih kalau kita bakalan ngobrol tentang kohesi sosial. Nah, kira-kira kohesi sosial tuh apa sih, Ara? Boleh dikasih tahu dulu ke Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kohesi sosial? Nah, Firman, kohesi sosial itu terjadinya ketika integrasi dan inklusi sosial terjadi. Kohesi sosial merupakan suatu yang terjadi di suatu tempat atau segelintiran kelompok yang beragam. Nah, timbulnya nilai saling menghargai atau integrasi serta terjadinya peluang inklusi yang tergabung dalam satu sehingga terbentuknya kohesi sosial yang dimana membangun hubungan harmoni. Nah, di topik kita kali ini ada kaitannya dengan kohesi sosial dengan MPK dan OSIS. Nah, pastinya secara garis besar itu kohesi sosial adalah kondisi di mana sebuah organisasi atau sebuah kelompok mengalami kebersamaan mungkin ya. Jadi jadi kita penasaran nih kira-kira kondisi MPK OSIS di sekolah kita tuh kayak gimana sih? Apakah sudah mencapai kohesi sosial atau belum ataukah masih banyak konflik-konflik yang terjadi gitu. Apalagi kan MPK dan OSIS sekolah ini sangat berpengaruh terutama pada kegiatan-kegiatan sekolah. Betul sekali. Iya. Langsung aja kita tanya ke narasumbernya yang terpercaya. Oke Firman, ke pertanyaan pertama, gimana sih MPK OSIS menghadapi perbedaan yang terdapat di dalam organisasi? Perbedaan itu kan berupa perbedaan kelas, perbedaan latar belakang, agama, gender, dan lain-lainnya. Sama dari pemikiran juga mungkin Iya, ya. bisa banget. Berarti kan dari kalau misalnya kita ambil dari perbedaan kelas, terus kayak latar belakang, dari organisasi yang ada di sekolah kita sendiri itu udah bagus banget secara penanganannya ya dari yang saya jalani selama ini. Misal dari yang kita kan udah saling merangkul gitu, saling menjaga satu sama lain, terus dari kita juga membuka peluang dari kelas-kelas lain buat tergabung dari organisasi kami juga. Tidak membedakan latar belakangnya juga. Terus ya misal kalau misalnya tadi ada terjadi perbedaan pendapat juga ya, kita juga bakalan rembukin tuh si pendapat-pendapatnya itu jadi satu, merundingkan, kita pilih, kita filter dari pendapat yang terbanyak, terbagus, kita jadiin satu sehingga tidak mengakibatkan konflik atau iri hati ya. Intinya bermusyawarah ya Bermusyawarah, guys semuanya. Keren. Harus dibicarakan. Nah, kita penasaran deh, kira-kira pernah nggak sih OSIS itu terjadi konflik karena perbedaan latar belakang gitu, kayak ataupun perbedaan pendapat? Sejauh ini
setiap organisasi pasti Iya. bakalan banyak banget perbedaan pendapat ya kayak yang tadi. Selama ini cara penanganannya sih ya itu tadi buat dirembukin. Terus kan tadi Tessa juga nanya sejauh ini ada nggak perbedaan pendapat ya? Selama saya menjabat juga ada sih perbedaan pendapat gitu. Tapi kira-kira perbedaan pendapat itu bakalan terjadinya konflik nggak sih di organisasi kalian? Iya. Kalau buat terjadinya konflik itu nggak bakalan sih, soalnya kan pastinya nanti ya bakal ada si pemimpinnya nih Oh, yang buat iya. handle. Tidak sampai membengkak itu masalah Iya, tersebut betul. ya, tidak merusak harmoni. Kalau dilihat-lihat justru bagus nggak sih kalau misalnya kita tuh Betul, punya betul. banyak pikiran, Iya. dan nantinya pikiran itu bakalan dijadiin satu, dirembukin lagi Iya. sama tentunya pemimpin ya, seperti ketua OSIS Ketua ataupun OSIS ketua atau MPK. MPK. Ya nantinya pendapat itu bakalan dirembukin dan menjadi pendapat yang sama gitu, yang Oke. yang mengerucut ke visi misi sekolah gitu nggak sih Firman? Iya betul Iya. banget sih. Oh keren sih jadi OSIS itu. Jadi kalau perbedaan latar belakang kayak agama, suku itu pernah jadi konflik nggak sih di organisasi? Enggak sih, enggak banget. Kan dari yang kita tahu pasti kan banyak yang beragama yang beda ya, kayak misal di dominan sekolah kita ini kan pastinya Islam. Islam. Nah terus, ternyata tidak menutup kemungkinan buat si agama yang lain ini tergabung ke dalam organisasi Saling kita. merangkul berarti. Iya, Iya. kan contohnya ada yang Kristen misal. Nah tapi kan di sekolah kita juga mengadakan event seperti Maulid Nabi. Iya. Nah itu tidak menutup si Kristen ini buat tergabung ke Melakukan dalam ibadah. tergabung dalam event kita. Oh, Itu iya. boleh banget padahal. Tidak membatasi Iya. ya guys. Oke, dari penjelasan mungkin dari penjelasan Firman ya, dari kita sendiri, aku sendiri gitu ya. Kita kan satu sekolah yang sama, aku sering banget melihat kan ada di OSIS ya. Kalau nggak salah yang emang beragama tuh Kristen. Tapi di setiap event agama-agama, misalnya kayak ada event agama Islam itu si anggota OSIS ataupun EPK yang non muslim ini bakal ngebantu nggak? Iya. Iya. Terus aku juga pernah lihat Malah kayak saling gotong royong iya, ya. betul. Terus kayak bahkan di divisi 1 itu punya program kerja yang nggak cuma dari agama Islam doang, Iya. tapi mengerucut ke agama yang lain. Itu keren sih, keren. Patut dicontoh ya gitu sekolah ini. Berarti saling masih tetap harmoni Iya, guys, walaupun di saling tengah-tengah menghargai. perbedaan itu. Nah terus pertanyaan selanjutnya, gimana sih jika MPK dan OSIS saling acuh dan tidak rukun? Kalau dari segi pandangan sendiri ya, mungkin kan dari MPK sendiri kan tugasnya itu mengevaluasi Oh, iya. kinerja OSIS, mungkin dari segi kerja di event tersebut, mungkin dari segi perilaku sehari-hari. Nah misalkan ada anggota yang acuh-acuh saat terjadinya event, kan itu bakal menghambat kinerja Iya, si betul, OSIS betul. sendiri. Iya, iya, Nah jadi MPK itu bakalan mengevaluasi orang tersebut, bakalan menegur nih, misal kamu ini ada masalah Masalah apa? Berunding bareng-bareng ya, Mm-mm. mecahin masalahnya. Iya, kita tanya dulu ada apa latar masalahnya itu karena apa dia sehingga jadi acuh gitu. Nah terus kita bakal ngerangkul sih orang yang ini biar jadi bareng-bareng lagi nih. Jadi kan terbentuk tuh sini tadi saling menghargai. Iya, benar-benar pakai banget ya guys. Nah jadi OSIS MPK ini tidak membiarkan terjadinya perpecahan, sehingga kohesi sosial itu terbentuk di organisasi Organisasi. OSIS MPK ini. Aku penasaran deh, kira-kira selama menjabat ini Firman tuh lebih ngerasa lebih banyak konfliknya atau lebih banyak ke sifat saling merangkulnya, kebersamaannya, dan sifat kayak saling menghargai itu tuh sama lebih banyak kan yang mana gitu kan? Alhamdulillah banget nih selama menjabat ya di organisasi tersebut, bener-bener konfliknya tuh minim ya. Kita tuh sangat-sangat saling merangkul, saling menghargai. Iya. Di tempat sharing-sharing cerita Iya, guys. benar. Jadi Akrab. kayak ibaratkan organisasi itu sebagai rumah kedua. Betul, betul. Soalnya kadang tuh banyak, aku pernah sering banget lihat teman-teman aku yang kayak banyak organisasi sana sini. Setelah aku survei kayak emangnya kalian tuh nggak capek, emangnya kalian gini-gini. Tapi mereka tuh jawabnya kayak mereka tuh merasa kalau di organisasi itu mereka jadi punya rumah yang lain Iya, gitu. iya, iya. Karena mungkin di organisasi itu kayak tadi terbentuknya kohesi sosial di mana satu dan yang lainnya tuh saling rangkul, saling menghargai, saling ngebersamai, sehingga si orang tersebut itu jadi tidak Nyaman. merasa terbebani, nyaman, Iya, iya betul gitu. Keren. Iya, kita tepuk tangan dulu untuk MPK sekolah kita. Nah,
jadi Firman, organisasi OSIS MPK di Sema 1 Sukatani ini sudah mencapai kohesi sosial kah belum? Iya, soalnya kan kita udah berbincang-bincang tadi nih. Nah, menurut Firman sendiri, kayak kira-kira di organisasi sekolah ini MPK dan OSIS itu udah mencapai kohesi sosial dari tadi kita omongin belum? Iya, dari yang tadi kan awal tidak jelasin kohesi sosial itu apa ya menurut dari Ara. Nah, menurut Firman sendiri kan si organisasi MPK OSIS ini udah banget termasuk ke kohesi sosial, karena kan dari awalnya kan kohesi sosial tadi kan itu terbentuk jika ada integrasi sama inklusi. Nah, di organisasi MPK OSIS ini udah banget tuh tercipta integrasi di mana kan saling menghargai perbedaan, terbelakang, terus juga kerjasama gotong royong, terus berikutnya inklusi juga ya kan. Dari organisasi MPK OSIS kan bakal ngebuka peluang buat siapapun yang mau tergabung. Nah, sehingga kan mengakibatkan kohesi sosial tadi. Iya, jadi udah terbentuk banget sih kohesi sosial. Termasuk ya guys, nah itu tadi. Iya. Nah, jadi itu mungkin salah satu kohesi sosial yang terjadi di Sema 1 Sukatani. Sebenarnya banyak guys kohesi sosial yang ada di sekolah, tapi mungkin ini bisa kita jadikan contoh sebagai sebagai segelintiran kelompok yang mencapai kohesi sosial gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin mencapai kohesi sosial bisa langsung ditonton podcast ini, terus sampai sampai full, terus kita dengerin jawaban dari Firman yang kayak organisasi di Sema 1 Sukatani ini gimana sih sehingga menjadikan kohesi sosial. Kita tuh berikan tepuk tangan dulu untuk Firman. Sebelumnya kita ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Firman karena sudah memeriahkan podcast kita kali ini, yaitu The Storytellers. Nah, kira-kira nanti kita ada podcast lain nih. Bisa kali ya undang Firman. Oke guys, sekian dari kami. Saya Tessa Afika, saya Alvara Febriani, dan narasumber kita Firmansyah pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Suka jangan sekaki ya. Halo guys. Aku kok gitu sih saya. Lu sama kita berdua